warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rosmalia dengan NIM 2102070092. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi religius pecandu narkoba. Pertama ada tentang sekilas pesantren Suralaya. Pesantren adalah institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia dengan tujuan utama untuk mengajarkan pengetahuan agama. Salah satu pesantren yang dikenal secara meluas oleh masyarakat adalah Pesantren Suralaya yang terletak di Kampung Gadebag, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pangaregung, Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Pesantren Suralaya didirikan pada tanggal 5 September 1905 oleh Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad yang lebih dikenal sebagai Abah Sepuh yang telah meninggal dunia pada tahun 1956. Pesantren Suralaya dikenal sebagai pusat ajaran tarekat atau dimensi tasawuf dalam agama Islam yang disebut sebagai tarekat Qadiriyah Naqsbaniyah atau TQN. Penanganan pecandu narkoba di Suralaya dimulai pada tahun 1970-an. Pada mulanya, Suralaya tidak memiliki wawasan mengenai bagaimana menangani pecandu narkoba. Dikarenakan di Suralaya orang-orang melakukan metode-metode tasawuf, maka pecandu tersebut dianggap sebagai pengikut baru di pesantren Suralaya. Pada tahun 1980, penanganan untuk para pecandu narkoba di Suralaya dipusatkan di sebuah lembaga tertentu yang disebut Inabah. Istilah Inabah berarti kembali kepada Allah. Ada keyakinan bahwa dengan melaksanakan zikir setiap hari, anak-anak muda ini akan kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar setelah mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang oleh agama. Pondok Pesantren Suralaya memiliki sejumlah inabah yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Juga beberapa negara yaitu Malaysia, Brunei, dan juga Singapura. Terapi di inabah dimulai yaitu adanya wawancara awal. Pada umumnya, keluarga pecandu berkonsultasi dengan pembina inabah mengenai permasalahan mereka. Pada saat ini, pembina melaksanakan diagnosis awal tentang pecandu para narkoba. Selanjutnya, dilaksanakan kesepakatan untuk menjalani terapi minimal selama 40 hari. Jika keluarga setuju, maka pelaksanaan terapi dimulai dengan memberikan pelajaran kepada calon santri bagaimana cara melaksanakan zikir. Pengajaran ini disebut sebagai talqin, yang berarti memberi pelajaran. Yang kedua ada talqin atau pengajaran zikir. Dalam kegiatan ini, guru mursyid dalam TQN memberi pelajaran kepada pecandu bagaimana melakukan zikir sebagai metode inti dalam tarekat. Selama proses talqin, seringkali pecandu memiliki semacam pengalaman religius. Sebagai contoh, kemunculan perasaan sedih dan menyesal terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menyebabkan mereka menangis. Yang ketiga ada tinggal di inabah. Tahap terapi selanjutnya, pecandu diharuskan tinggal di inabah yang sudah dipilih. Selama mereka tinggal di inabah, para pecandu narkoba harus mengikuti jadwal kegiatan yang sangat terstruktur dari dini hingga larut malam. Kegiatan mereka antara lain ada sholat, zikir, mandi, dan juga ceramah agama, serta kegiatan terapi lainnya. Yang keempat, penanganan lanjutan. Ketika para pecandu telah mengidentifikasikan adanya kemajuan, pembina akan membawanya ke Suralaya untuk bertemu wakil talqin dan menerima restu sebelum kembali ke rumah. Kegiatan ini disebut nge-charge atau pengumpulan ulang baterai. Selanjutnya ada analisis perspektif Islam. Permasalahan mengenai pecandu narkoba dan alkohol telah diketahui sejak waktu lama dalam tradisi Islam, umumnya pada tasawuf.
Sebelum Islam datang, masyarakat Arab biasa mengkonsumsi alkohol sebagai sebagian dari kehidupan mereka. Mereka merupakan hal yang sulit bagi mereka untuk menghentikan kebiasaan ini. Oleh karena itu, Nabi Muhammad melalui wahyu Quran merubah kebiasaan ini dalam waktu yang lama. Ayat pertama yang muncul mengenai permasalahan ini mengindikasikan bahwa tidak diizinkan bagi seorang muslim untuk melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat saat kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengetahui makna dari yang kamu baca. Ayat di atas berarti bahwa pada masa tersebut beberapa umat muslim masih meminum alkohol di luar waktu sholat dan hal tersebut dilarang. Selanjutnya ada perspektif psikologi. Fenomena inabah dianggap sebagai hal yang unik di Indonesia. Hal ini menarik tidak hanya untuk masyarakat umum, melainkan juga untuk masyarakat lainnya. Telah terdapat sejumlah makalah dan penelitian mengenai metode inabah. Di antaranya, Maftuh pada tahun 1985 menemukan perubahan sikap yang signifikan terhadap narkotik di antara para pecandu yang ditangani di inabah. Saroh pada tahun 1989 menyebutkan peran penting sholat ataupun ibadah sebagai bagian dari metode untuk menangani para pecandu di inabah. Dan juga Suban pada tahun 1987 memfokuskan pada efek terapi di inabah terhadap kesehatan fisik. Ia menyatakan bahwa mandi pada dini hari diikuti dengan ibadah dan juga zikir dengan suara yang keras dan juga gerakan tubuh yang kuat dapat meningkatkan kebugaran dan juga kesehatan fisik. Abdul Qadir menunjukkan sebuah penelitian etnografi dan statistik yang mendalam terhadap inabah dan suryalaya. Ia melaporkan bahwa 83% pecandu narkoba yang ditangani di inabah berhasil disembuhkan. Sedangkan sebanyak 4% melarikan diri dari inabah dikarenakan berbagai alasan. Namun penilaian ini tidak menyebutkan secara detail mengenai kriteria yang digunakan. Di samping itu, tidak ada data statistik mengenai kasus kekambuhan, meskipun dapat dimungkinkan bagi beberapa pecandu yang telah berhasil ditangani di inabah kembali lagi pada kondisi tersebut setelah kembali ke rumah dikarenakan pengaruh dari lingkungan sekitar. Perbandingan dengan terapi non-medis lainnya. Untuk memahami posisi terapi di inabah suryalaya dibandingkan dengan terapi-terapi non-medis lainnya untuk pecandu narkoba, akan lebih mudah dengan menempatkan dalam klasifikasi terapi-terapi yang telah dibuat oleh Hagen-Hugen pada tahun 1997. Di sini, Hagen-Hugen membagi terapi non-medis ke dalam 3 kategori berdasarkan pada fokus intervensi. Pertama, terapi yang berfokus pada intervensi fisik. Beberapa contoh dari terapi fisik ini adalah akupuntur ataupun terapi herbal yang digunakan oleh penyembuhan tradisional. Kedua, ada terapi-terapi yang berfokus pada intervensi psikologis. Alkoholik atau narkotik merupakan salah satu contoh dalam kategori ini. Terapi AA atau NA didasarkan pada pendekatan terapi kelompok dengan cara peningkatan pengetahuan diri atau self-regulation, termasuk sebagai terapi-terapi yang berfokus pada intervensi psikologis, yaitu biofeedback, relaksasi, terapi seni, komunikasi terapis, latihan outbound training, dan lain sebagainya. Ketiga, terapi-terapi yang berfokus pada intervensi spiritual. Di antara terapi-terapi ini adalah terapi religius, meditasi, ritual-ritual penyembuhan seperti tari matahari, tari semangat musim dingin yang dilakukan oleh masyarakat asli Amerika.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.